Selamat malam dan berkah dalam Kamas Mbak Yu yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik bersama saya, Agustina Sari Yulianti, dengan tema Kuasa Yesus Mengalahkan Setan. Kang Mas Mbak Yu, pada malam hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kang Mas Mbak Yu, Yesus Tuhan kita amat peduli pada penderitaan manusia. Buktinya, ia menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Ia juga melayani dan juga menyembuhkan orang sakit yang dibawa kepadanya. Keesokan harinya, ketika Yesus sedang berdoa sendiri, murid-muridnya mengabari bahwa banyak orang sakit datang minta disembuhkan. Namun Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Sungguh mengherankan, bukan? Mengapa Yesus justru memilih pergi meninggalkan orang-orang yang menderita? Mengapa Yesus terkesan seperti membiarkan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongannya? Yesus datang memang bukan untuk membebaskan manusia dari penderitaan hidup, ya. Penderitaan manusia akan tetap ada sampai kapanpun. Yesus datang ke dunia justru hendak mewartakan tentang kebaikan dan kasih Allah. Cara Yesus memberitakan Injil dalam perikop ini adalah dengan memberitakannya ke rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Sekali lagi, tugas Yesus datang ke dunia ini ternyata bukan sekedar menyembuhkan orang atau menggandakan makanan, tapi juga memberitakan Injil. Karena alasan itulah, maka Yesus meninggalkan orang-orang yang minta kesembuhan di rumah ibu mertua Petrus. Fokusnya adalah memberitakan Injil. Keselamatan Allah
ditawarkan kepada siapa saja tanpa ada batas wilayah dan daerah tertentu. Maka pergi ke segala tempat merupakan cara Yesus untuk bermisi. Jika hanya berhenti pada keamanan dan kenyamanan, warta kerajaan Allah tidak akan banyak bicara. Kiranya keputusan ini sudah dimatangkan oleh Yesus dalam suasana doa, bukan hanya keputusan spontan ataupun keputusan instan. Yesus hadir untuk menyelamatkan semua orang yang mau menerima tawaran keselamatan dari Allah sendiri. Bisa jadi kita sebagai salah satu orang yang datang pada Yesus dan memohon rahmat kesembuhan. Sakit yang kita alami belum tentu sakit yang kelihatan secara fisik. Bisa jadi kita memerlukan kesembuhan spiritual supaya hidup kita menjadi makin efektif. Maka datang padanya adalah jalan yang pertama dan utama. Bagi kita yang sudah mengalami banyak kesembuhan, marilah kita juga berbagi rahmat kesembuhan itu kepada banyak orang, bahkan mungkin pada orang yang tidak kita kenal. Semua dirangkum dalam suasana doa. Segala usaha kita bungkus dalam semangat doa, kepasrahan, dan syukur. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Baik Mas Mbak Yu, marilah kita akhiri renungan malam ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau melakukan keajaiban di tengah-tengah kami, berkat sabda penyembuhan-Mu melalui Yesus Putra Manusia. Kami bersyukur dengan permohonan, semoga sabdanya terdengar lagi di tengah orang-orang yang kesepian dan mendambakan kebahagiaan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demikianlah Kang Mas Mbak Yu renungan yang dapat saya sampaikan malam ini. Tentunya renungan ini masih jauh dari sempurna. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dalam acara Mimbar Agama Katolik. Selamat malam dan berkah dalam.